ahsanu ayyuksimahu aslasan kama qasamahu Syafi'i. As-sulusul awwal lil mutala'ati was-sulusul awsati was-sulusul awsatu lis-salati was-sulusul akhiru lin-naumi wa hadza yatayassaru fi layalis syita. Wa amal lailu, adapun malam, wirid malam, palal ahsan, maka yang lebih baik ayyuk simahu, boleh bacaannya ayyukas simahu, boleh bacaannya karena sama-sama muta'addi. Boleh babul if'al, boleh babut tab'il. Nah, palal ahsanu, maka yang lebih baik ayyuk simahu aslasan, membagi malam itu sepertiga dalam kurung bagi tiga. Malam itu bagus bagi tiga. Terus kita arti dulu. Kama sebagaimana kasamahu Syafi'i membagi malam itu tiga bagian oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. As-sulusul awal wal mutala'ati, sepertiga yang pertama waktunya digunakan untuk mutala'ah. Was-sulusul awsatu, sepertiga pertengahan lis-sholati, untuk sembahyang. Was-sulusul akhiru, sepertiga akhir lin-naumi, untuk tidur. Wa hadza yatayassaru fi layalis syita. Wa hadza, ini yatayassaru, mudah, fi layalis syita, pada malam yang dingin, bukan panas. Nah, maksudnya, penjelasannya, wa amal lailu, adapun malam, anggai apa kita menyikapi malam ini, menggunakan malam ini bagaimana dengan wirid kita. Pal ahsanu, maka yang lebih bagus adalah ayyuk simahu aslasan, membagi malam ini tiga bagian. Bagus malam ini kita olah tiga bagian. Seperti kama kasamahu Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana membagi tiga bagian itu oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menggunakan malam ini dibagi tiga. Nah, sebaiknya kita kayak itu juga, dibagi tiga malam. As-sulusul awal, sepertiga yang pertama, lil mutala'ah, untuk mutala'ah, belajarkah, mengajarkah, atau mengarangkah, atau mutala'ah kitabkah, pokoknya gunakanlah sepertiga malam ini untuk mutala'ah. Berarti kalau kita menghitung malam itu kita bagi tiga, kita bagi tiga, mulai jam berapa? Kita hitung malam itu mulai jam 8. Kita hitung mulai jam 8. Habis isya, kalau habis isya. Naik jam 8. Berarti jam 8 bagi 3. Berarti jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Rawat. Jam 11 sudah cukup untuk belajar atau mutolak. Setelah itu guring. Tuh, kalau kita hitung mulai jam 8 dah goreng. Berarti sepertiga kan? Maka mulai jam 11 goreng, jam 12, jam 1, jam 2, ya kan? Jam 2, jam 3, ya kan? Jam 3 berapa jam? Jam 3 bangun.
Iyalah. Jam 2. Jam 2. Rahat. Jam 2 bangun. Jam 3, jam 4, jam 5. Ya kalau subuh 3 jam Allah. Nah, berarti guring 3 jam ya. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 bangun. Lis sholat gunakan untuk nang 3 jam ini guring linaum untuk tidur. Kemudian jam 2 bangunlah, jam 3, jam 4 sampai jam 5 subuh ibadah. Imam Syafi'i kurang lebih begitu. Malam dibagi 3. Malam dibagi 3. Gitu itu. Namanya kita kayak itu yang penting kalau kita itu persis jam lah. Kalau kita anehnya begini aja soal kita menyikapinya aja menggunakan malam ini dengan 3, tinggal porosinya aja, walaupun kita porosinya mungkin kada sama kayak Imam Syafi'i, tetapi dalam menyikapinya itu sama. Maka kita gunakan malam itu satu untuk ilmu, mutalaah, hendak sungsung guring. Ya kalau ini sudahlah mutalaah sampai jam berapa? Sampai jam 10. Habis isya sampai jam 10 mutalaah atau belajar atau mengajar dan sebagainya. Jangan gawian nang asa, jangan ya punya ilmu lah. Jam 10 guring. Tapi berapa jam 10 itu? Jam 8, jam 9, jam 10 2 jam. Ya kalau ini genar atau 2 jam. Emang kita mau telah juga. Jangan Pak, menggaya kawannya. Jangan ya orang murid pun orang aja. Ini gawian ya tujuh banget. Bila nyuka TikTok muka apa gawian ya tujuh murid pun orang aja. Mengomentari ada bagus. Orang kalian baik padahal ada baik. Ya Allah orang banget diri padahal ada bagus. Cukup bagi seseorang itu mencerminkan diri dan akalnya ketika tulisannya jelek. Bila tulisannya jelek berarti orangnya jelek. Bila orang berkomentar jelek, ini berarti menggambarkan itulah dirinya. Lo kenapa hidupmu habis untuk mengomentari orang dengan cara yang jelek? Itu namanya pengumuman kepada orang lain, ini diriku begini, ya Allah. Sama aja mengumpamakan diri kita lawan orang lain, aku jelek. Di mana buktinya mengomentari orang dengan jelek itu menandakan diri jelek. Kita. Dah, mutalaah aja. Pondokan mutalaah aja. Mutalaah 2 jam, jam 10 guring. Guringlah jam 10. Jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 bangun. Berapa jam? 5 jam. Jam 3 bangun. Udah lumayan guring 5 jam. 5 jam. Bangun jam 3, jam 4, jam 5 sampai subuh ibadah. Nyaman kan? Insyaallah ini nyaman. Berarti guring sudah 5 jam. Maka dalam teori kesehatan orang guring itu yang bagus sehari semalaman ini jumlahnya antara 7 sampai 8 jam. Pahamlah? Antara 7 sampai 8 jam. Kalau kita mengambil hikmah, Allah mempardukan kita sembahyang 5 kali dalam sehari semalaman, yang jumlahnya itu adalah 17 rakaat.
Berarti 17 rakaat ini melakukannya siang apa bangun. Itu menandakan ujar ulama isyarat bangun. Maka hendaklah manusia dalam sehari semalaman ini jumlah bangunnya 17 jam. Jumlah bangunnya 17 jam. Berarti ada sisa 7 jam. Nah 7 jam itulah guring. 7 jam itu guring. Kalau siangnya guring 5 jam, maka tidurlah di siang, malam guring 2 jam aja, supaya jangan bertabrakan dengan kesehatan, atau supaya diri ini tetap sehat, tidurlah di siang hari 2 jam. Karena tidur sebelum zuhur sejam kah, karena jam-jam 3 guring lagi sejam, udah lumayan sehat. Tapi kalau kita murni, umpama ini akal pemikiran kita dulu. Kalau kita meniru Imam Syafi'i 3 jam guring, 3 jam beribadah, 3 jam belajaran, berarti guringnya 3 jam aja. Kita kada tahu Imam Syafi'i siang nggak diulah. Ya kalau lalu siang kada guring, wah ini bahaya ya. Kan bisa stres karena orang harus guringnya itu cukup. Guring yang paling nyaman itu 7 sampai 8 jam. Bila kada 6 jam barang, siang 5 jam, malam 5 jam guring, siang sejam, itu sudah lumayan. Itulah salah satu fungsi atau gulanya qailullah. Tidur 1 jam kurang lebih di siang hari itu untuk memulihkan kembali tenaga, pikiran, bahkan untuk kesehatan. Kalau orang malam bangun, kemudian siang kada guring, pening kepala. Kemudian puasa. Kau lekang siang kada guring. Nah, kalau ya kenapa? Ya karena dianggap malam orang guring. Coba. Nah artinya kalau kita pakai teorinya Imam Syafi'i rasanya sulit ya. Kalau kita ini sebagai orang di kantor, sebagai orang pedagang, sebagai orang ini sulit. Tapi mun orang rada gawian, ayo kena pagi jam 8 guring sampai jam 11 3 jam lalu. Nah, kena jam 2 guring pulang sampai jam 3. Berapa? 4 jam lalu. 7 jam jumlahnya nah ya. Coba ya kamu bahas nikam guring mulai jam 8 sampai jam 11 sehari-hari di panggung bini. Dia dari mangkungnya bulik. Kenapa aja nak bulik? Laki ulun jam 8 sampai jam 11 guring kada mencari kah ujarnya yakin dia lawan rezeki Allah Ta'ala. Yakin dia lawan rezeki Allah Ta'ala. Kenyataannya apa? Karing yang beres. Karena karing beres ini bulik. Nah itu kita ada sanggup, maksudnya kita bukan makam Imam Syafi'i. Diri kita, ilmunya, kondisinya apa. Paham maksudnya? Intinya adalah menyikapi malam ini. Malam ini kita gunakan 3. 1 untuk ilmu, 2 untuk guring, 3 untuk ibadah. Porsinya terserah kerja. Ini kada semalaman begadang. Guringnya kada kakaruan, nang digawe ilmu kada juga ibadah kada. Nih, itu nang daur. Semalaman belajar dan luput juga. Nampak bahwa malaman belajar luput juga. Beribadah semalaman luput juga. Kadang-kadang mengapa ia tadi dibagi-bagi sebagian untuk ilmu,
sebagian untuk tidur, sebagian untuk ibadah. Habis. Wahada yatayasaru fil layali syita. Ini mudah kalau di malam nang dingin. Wa amma saib itu panas kalau lah. Adapun musim panas ke dingin, syita dingin panas kah? Rawat. Panas kalau lah, syita panas. Itu musim panas, munnya musim dingin. Amma saib parubama yataman, adapun musim dingin barangkali kada sanggup. Iya, guring terus musim dingin. Amun dingin parubama barangkali ya sangat baiklah. Kada terlalu layak amal zalik, barangkali izin kada melambung, kada sanggup itu. Mun musim dingin ya banyak goreng lah. Illa iza cara nauma binah, kecualinya banyak goreng siang. Mun musim dingin ini mengantuk ya dari apalagi orang berbini kan lakas makan mengantuk. Gampan mun hujan jaban lakas goreng galak. Apalagi mau bini mana? Ngari musim dingin. Iya, tapi orang harus sendiri. Bang, apalagi musim hujan, kuduk pindah keluar. Kuduk pindah keluar, ramenya belum musim hujan. Rame banget, cigar kewalakan juga. Ya, itu musim dingin. Jadi orang rata-rata bilanya musim dingin itu lakas guring, makanya sih kecuali orang siang yang banyak guring. Apa jadi kalau guring? Apa jadi siang jam mulai jam 1 guring sampai jam 5 hanya bangun. Bangun jam 5 maulah tuh guringan di Kemimbaisa. Guringan ujar. Nih jual itu lamun orang siang yang lelah, siangnya sudah lelah, uyuh, malam mana hari hujan dingin, guring-guring sudah nyawan pada jarahan. Ya kalau ada kawa bagi tiga ini, ada kawa suruh yang musim dingin ini tanggal 3, namanya musim panas kawa. Iya nyata bilalak di muka, di bawah, ayat terdampar kami panas ya nanti terdampar di bawah kipas angin gitu. Habis, nah itu gawian orang alim lah, orang alim. Aku ada alim yang ya, nah ini mau ta'alim pulang, orang mau ta'alim pulang kayak apa ini? Orang santri kayak apa? Wa ammal muta'allimu, pahamu kalau alim. Adapun santri, orang yang belajar, santri mahasiswa, pahamu kahumil alim, maka hukumnya itu seperti orang alim. Jangan guring aja semalaman. Jangan, orang alim, orang santri itu ada bagian malam tuh, ada bagian ilmu, bagian guring, bagian ibadah. Guring wara oleh. Nah makanya anda guring itu mutolah dulu biar ada kawas sejam setengah jam barang asa itu digunakan untuk ilmu. Nah kayaknya guring jangan dong jam 10 lah guring sudah tengah 10 lah ada apa juga nah guring setengah 10 jam 3 jam 4 bangun bodoh sembahyang sampai subuhan ya Allah marah
alim peduli kalau geuin orang alim kayak gitu orang menyandang galer orang alim kayak ini pada orang maka geuin ittaqullah terus ittaqullahnya nahap banget ulang belinya mau khutbah bila ittaqullah malam guring kadang-kadang itu orang alim itu termasuk santri malam itu dibagi 3 belajarkah maajarkah mutolakah anyar guring kena anyar tang malam bangun mulang ibadah esok kena kena pulang bebini tak apa gitu ibarat bebini juga pulang lah mat ini kalau mat nah iya makin nyaman lagi makin nyamannya guringan song kini jam 4 bangun jarak gini yuk bangun kita sembahyang tahajud berduaan kenapa gini jurip aja ulun hendak guring jangan dipaksa gini ayo ulun berpian aja masuk surga ya bujur lagi juga cuma nang penting dia ini nang banyak ini pondokan imbah kawin lam-lam kadang mau iya ini pondokan ini belinya di pondok ini sembahyang subuhan aja cuma bilanya sudah ke rumah melanda gitu kayak ini sudah kawin iya makinnya ada relevan bah kacau gaya nyeri aja nah makanya diulah rutinitas dulu sebagai santri bila malam mutolaah guring ibadah malam mutolaah belajar guringan paling lambat jam 4 bangun tahajud sampai subuh beribadah. Nah inilah rutin terus sampai kawin sampai jadi tuan guru. Nah iya gitu orang alim. Ini subuh aja melanda mohon bah kayak paduh. Baru malu banget lah. Alaikam subuh mohon bah di masjid subuh melanda. Ya Allah kemana-mana ittaqullah. Habis illa annahu yubaddilu ta'lim bita'allum kecuali bahwa santri itu mengganti mengajar dengan belajar ta'lim itu mengajar bita'allum dengan belajar lamun tuan guru mengajar santri bita'allum belajar wa tasnifi tuan guru wa tasnif mengarang kita bita'lik dengan ta'lik mengganti dengan ta'lik dengan catatan wa yahsulu wa tusi fal istighalu bita'allumi afdalu minal istighalu bil azkar wan nawafil. Sibuk belajar itu lebih baik daripada sibuk berzikir dan sembahyang sunat. Mana baik ngejar santri mutolaah lawan 4 batarikat. Baik mutolaah, baik belajar, baik mengajar, baik mutolaah daripada berzikir, daripada sembahyang sunat. Kenapa? Karena jelas dalilnya. Ujar Rasulullah satu bab belajar ilmu itu lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Banyak ada apa? Orang ke majelis zikir, kamu tolak aja bila, tolak aja. Apabila zikirnya aku jeruk berzikirnya kaina ibadahnya akhirul lail. Di akhir malam nih bagian ilmu dulu. Jadi belajar, mengajar, mutalaah itu lebih baik daripada berzikir, lebih baik daripada sembahyang sunat. Bal lam yakun muta'alliman ala ma'nan annahu yu'allimu, bahkan jika tidak adalah dia seorang pelajar
atas mana dia mentaklik aja, udah apa itu lebih bagus mencatat-catat aja nah. Des. Wa yahsulu dan hasil liyasira aliman agar jadi orang alim. Amun ikut berzikir, aja sembahyang, sunarja belajar kada maulah alim. Tak mau alim. Tapi bila ini kita akan belajar mutolaah, maulah alim. Itu jalan orang alim. Ya setelah alim hanya kena ibadah pulang. Jangan disusah. Ikut baik berzikir jujur ke inajin untuk ilmu jangan. Orang berzikir terus, lagi berzikir sembahyang sunat, maulah jadi orang alim kawan. Jadi abid aja, ahli ibadah aja, tapi kagak alim. Tapi jika kita belajar, belajar mentaklik, mau bikin catatan ini dan itu, kadang ada sembahyang sunat, kadang ada berzikir kita, tapi kena liyasira aliman, ya susul liyasira aliman, hasil kena jadi orang alim. Itu jadi orang alim. Nah, lalu mana tingginya derajat abid seorang ahli ibadah dengan orang alim yang ada ahli ibadah? Mana ibadahnya? Rasulullah menjawab, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adna ashabi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan orang alim, kehebatan orang alim itu dibanding dengan orang yang ahli ibadah, kata Rasulullah, sama aku dengan sahabat yang paling rendah. Jauh banget. Nah makanya selama jadi santri ini dah ilmu aja dulu pun bila bisa belajar bisa setelah kaina urusan ibadahnya akhirul lail jam 4 bangun kita wadai jam 5 itu ada bangun juga ya. Jam 4 bangun sudah mulai jam 4 bangun masih tahajud kawakina akhirnya witir ditutup dengan witir menurut Rasulullah 11 rakaat nagawi 11 rakaat hanya ada waktu saja wajib beristighfar berselawat bapak mutolaah sampai azan subuh. Beginilah orang alim basubuh guringai kadai basubuh sampai terbit matahari hanyar guring. Ulang Bimbing ya apa bangun jam 5 basubuh boleh pulang. Guring pulang aduh. Begelar al-alim gelar al-alim maulah ini muta'alim aja hukum alim hukum alim habis balkana minal awam bahkan adalah ia daripada orang yang awam ini banyak orang awam malah balkana minal awam bahkan jika adalah ia dari orang masyarakat umum fahuduru majalisil ilmi hadir dia ke majelis ilmu wal wa'di dan nasihat lebih baik min istiwalihi bil aurat daripada sibuk bewirid. Ini orang awam kan mana baiknya mengaji Quran lawan belajar ilmu lebih baik belajar ilmu. Orang awam mana baiknya menghadiri ke majelis ta'lim atau nasihat dibanding dengan majelis zikir lebih baik kepada majelis ilmu. Itu tak
habis wa ammal muhtariqul ladzi yahtaju ilal kasbi itu gawean orang alim lawan santri lamun pegawai Bang lamun pedagang Bang lamun petani Bang dan yang lain-lainnya orang yang punya pekerjaan bagaimana cara mengatur wiridnya gitu. Bagaimana cara mengatur wirid, bagaimana cara mengatur amaliyah ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim.